to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke, halo guys, buat kalian untuk si Aries ya di minggu kedua bulan Juli 2021. Seperti biasa, asmara percintaan kamu ini bisa kebolak-balik, bisa juga untuk kamu ataupun orang yang kamu pikirkan. Kalau nggak cocok dengan keadaan kamu pada saat ini, nggak usah dipaksain karena untuk general, untuk semua orang. Jadi bisa pas, bisa enggak. Kalau kamu ingin lebih tepat, lebih pasti secara terkhusus dibacakan tentang asmara percintaan kamu, kamu bisa hubungin aku langsung lewat line ataupun Instagram, tapi berkonsultasi ada syarat-syaratnya ya. Bisa hubungin aku ya lewat line ataupun Instagram. Kalau mau lihat terlebih dahulu syarat-syaratnya seperti apa, bisa lihat di bawah judul, di deskripsi sudah aku tulis ya. Oke. Buat si Aries. Di sini ada Ten of Swords. Ten of Swords, terus ada Three of Cups, ada Two of Cups. Oke. Aries di minggu kedua ini mungkin hubungan kalian akan menuju akhir. Sepertinya ada yang menuju dari akhir dari sebuah hubungan. Perginya seseorang, atau mungkin hubungan ini harus diakhiri. Dan sepertinya ada Three of Cups. Mungkin setelah mengakhiri hubungan atau dengan adanya berakhirnya hubungan ini, kamu ketemu sama seseorang yang lain. Mungkin tanpa sengaja, atau mungkin memang kenalan baru dari tongkrongan, dari teman ke teman, atau dari aplikasi apapun itu. Kalian ketemu dan akhirnya mungkin dalam satu sisi, mungkin dalam posisi energi yang sama gitu. Contoh, kayak misalnya ternyata kamu dan dia itu sama-sama lagi galau atau lagi sama-sama sendiri. Nah, kenalan ternyata nyambung atau ternyata nyaman nih buat untuk diajak jalan, untuk diajak sharing atau berkomunikasi intens. Di sini ada Two of Cups. Kayak mungkin kamu dan seseorang ini mulai dekat, kamu dan seseorang ini mulai membuat sebuah kayak hal yang intens, semakin intens, dan ini yang membuat kamu cukup jadi kayak orang yang sebenarnya ragu-ragu sih gitu terhadap orang yang deketin kamu, siapapun dia. Karena masalahnya mungkin dalam satu hal kamu baru saja ingin move on, atau kamu baru saja meninggalkan masa-masa yang terberat buat kamu, atau kayak kegalauan atau kesedihan karena seseorang sudah tidak bersama kamu, tapi kamu diminta atau dipaksa untuk membuka hati lagi sama orang baru gitu. Nah, di sini aku rasa kamu akan memberikan itu dengan orang yang mendekati kamu, dan sepertinya memang dia ini memberikan komitmen gitu ya, memberikan mungkin ada sebuah janji atau kata-kata yang dia menjanjikan kamu atau memberikan komitmen kepada kamu, yang dimana sebenarnya kamu tahu siapa yang harus kamu lakukan. Di Empress, kamu orang yang cukup perhatian, orang yang cukup menyayangi. Tapi di sini jiwa penyayang kamu jadi ngerasa ya setengah-setengah gitu, karena masih ragu terhadap orang ini. Di sini ada The Strength. Jadi masih rada setengah-setengah nih sama orang ini. Ya yakin nggak yakin, karena mungkin dari pertemuan atau dari dalam segala sisi. Contoh kayak misalnya mungkin ada juga beberapa yang jauh-jauhan.
Tapi mungkin dia meyakinkan kamu walaupun jauh, walaupun LDR, tapi kita tetap bisa komunikasi, tetap bisa saling jaga perasaan atau saling bisa dipercaya gitu contohnya. Tapi masalahnya balik lagi, apakah kamu mau menerima orang ini yang datang ke kamu gitu? Karena di sini kamu masih ngelihat orang yang lama gitu loh. Ada Four of Cups, kamu masih meratapi hal yang membuat kamu beban aja. Ya, contoh kayak misalnya yang aku bilang, mungkin ada beberapa hal yang sudah berakhir atau ada hubungan yang baru saja berakhir tapi kamu dipaksa untuk punya hubungan dengan seseorang, atau dipaksa untuk bangkit, atau dipaksa untuk move on dengan seseorang yang lain. Dan ternyata ada mungkin kandidat yang baru ini deketin kamu, tapi ya kayak kamu harus mau tidak mau tuh, ya udahlah nih ada orang baru. Cuman perasaan kamu masih di orang yang lama gitu. Ya, perasaan kamu masih di orang yang lama, tapi dengan berjalannya waktu, mungkin dia selalu membuat kamu yakin, atau dia selalu meyakinkan kamu dalam segala sisi. Seperti aku bilang, kalau misalnya kalian LDR atau jauhan, mungkin dia ngeiyain kamu atau ngeyakinin kamu banget supaya kamu percaya dan saling jaga satu sama lain. Intinya di sini ada pemberian komitmen dari dia, pemberian keyakinan, tinggal bagaimana cara kamu memakan keyakinan itu. Kamu mau makan semuanya kah? Atau kamu menganggap itu kayak cuma numpang lewat aja? Atau memang orang ini layak untuk kamu berikan kepercayaan? Nah, itu balik lagi kepada pilihan kamu. Kamu mau memberikan hati atau kamu ingin memulai hubungan sama orang ini, itu pilihan kamu. Intinya di sini emang ada orang baru di saat kamu berusaha move on, berusaha meninggalkan masa lalu, atau berusaha untuk mengakhiri hubungan dengan seseorang, atau mungkin seseorang yang sudah meninggalkan kamu. Nah, kamu ketemu sama orang baru ini, dan bagaimana caranya kamu mau memilih dia atau memilih sendiri. Nah, pilihan itu ada di tangan kamu gitu. Kita lihat Aries di minggu kedua bulan Juli 2021. Ya, ada Five of Cups, Five of Pentacles, sorry. Ada juga si Four of Cups, Ace of, di situ ada Ace of Wands, the Sun, terus ada the Moon kebalik, Seven of Pentacles, the Chariot, Two of Pentacles, Nine of Wands, terus ada Queen of Swords. Ya, mungkin juga tanggapan kamu di sini terlalu kaku, atau terlalu serius banget, atau terlalu tegas banget. Jadi membuat dia terkadang juga dia suka sama kamu, atau dia punya rasa sama kamu, tapi kayak takut banget respon kamu ini sebenarnya suka juga, atau malah membuat dia menjauh gitu. Jadi mungkin tanpa kamu sadari respon kamu ini menakut-nakuti dia gitu. Ya, sebenarnya dia suka gitu, dia suka. Dan dia kayaknya memberi komitmen sama kamu, memberikan kepercayaan. Cuman kamunya karena ragu-ragu atau kurang percaya, karena baru saja berakhir hubungan kamu dengan seseorang, atau lagi galau, tiba-tiba didekatin seseorang, kan jadinya kaget gitu ya. Nah, mungkin respon kamu kayak cuek, atau mungkin respon kamu kayak orang yang judes, atau orang yang apa ya dibilangnya, kurang respon baik deh, kurang responsif, atau kurang ramah dengan dia. Jadi dia ngerasa jutek banget nih cewek, atau judes banget sih dia, atau kok serem banget sih nih orang gitu. Kayaknya dia respon kamu bagus, tapi respon kamu malah marah-marah, atau malah tidak merespon sama sekali. Yang aku lihat gitu, karena kamu kurang apa ya, kurang serak mungkin dengan seseorang ini, atau bukan tipenya kamu,
atau memang karena kamu lagi galau gitu, lagi sedih ditinggal seseorang, atau lagi sedih karena putus cinta, tiba-tiba dideketin orang, jadinya nggak bergairah untuk deket sama orang lain. Macem-macem nih ya. Ada yang mungkin bukan tipikal kamu, ada yang mungkin nggak srek sama orangnya, atau mungkin ya memang pengen single aja. Jadi di sini intinya kamu belum ada tindakan untuk seseorang ini, tapi keinginan kamu ada untuk punya kebahagiaan sama seseorang tuh ada. Tapi untuk menjalani hubungan baru sama seseorang kayaknya belum yakin gitu, masih bingung dalam mengambil keputusan harus bagaimana bersikap, harus merespon dia atau tidak, kayak gitu. Jadi dalam masa-masa kebingungan sih untuk orang-orang baru yang mencoba deketin kamu. Tapi aku rasa dia punya rasa sama kamu, jadi jangan takut. Malah dia yang takut kalau kamu responnya terlalu serius, terlalu tegas, terlalu jutek ya. Dia juga ngerasa aduh gimana dalam menyikapi kamu gitu. Oke, segitu aja buat kalian. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.